Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin dan kakak percaya semua adik-adik yang di rumah semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat ya. Walaupun belum bisa kemana-mana, tapi tidak apa-apa ya. Tetaplah adik-adik semua yang di rumah, tetap terus jaga kesehatan. Nah, bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah tengah minggu. Hari ini kita mau lagi diberkati dengan cerita firman Tuhan yang akan kakak sampaikan ya. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu, kita mau berdoa, dan kemudian kita akan mendengarkan cerita ya. Mari adik-adik siapkan hatinya. Mari kita mengangkat pujian. Kita mau katakan, aku ingin dengar cerita. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu, biarlah cerita itu dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sudah begitu luar biasa memelihara, menjagai, melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan secara khusus untuk adik-adik yang ada di rumah. Kami meyakini dan kami percaya adik-adik yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan kuat, dan semua dalam keadaan semangat. Walaupun kami harus di rumah, tapi kami percaya Tuhan begitu baik yang selalu sayang dan mencintai kehidupan kami. Dan hari ini kami pun bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sudah lagi menolong kami untuk kami lagi dapat beribadah di tengah minggu ini. Biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati ibadah tengah minggu ini, supaya sungguh-sungguh menolong kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan. Sungguh-sungguh menolong adik-adik supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Maka saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh kepada adik-adik supaya mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan cerita ini, dan bukan hanya mendengar, tetapi iman mereka kepada Tuhan pun semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Adik-adik, hari ini dalam ibadah tengah minggu kita,
Tema kita yaitu ampunilah karena telah diampuni, ya. Kita mau melihat sebuah cerita dalam Alkitab di mana ada seseorang yang telah diampuni kesalahannya, tetapi dia sendiri tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ya. Kita tidak mau menjadi sama seperti orang ini, ya. Maka kita mau melihat ceritanya sekarang. Pada suatu hari ada seorang raja, ya. Seorang raja ini sedang mengadakan perhitungan, ya, terhadap hamba-hambanya, ya. Di mana raja itu sedang melihat dan mengecek siapakah di antara hamba-hambanya yang memiliki hutang kepada raja ini. Ya, dia lihat, dia cek dulu, siapakah sih di antara hamba-hambaku ini yang memiliki hutang terhadap aku, ya. Lalu ketika sesudah itu, ya, raja pun melihat, oh, ternyata ada hamba-hambaku yang sedang memiliki hutang terhadap aku, ya. Lalu raja itu pun memanggil hamba ini, ya. Dia memanggil hamba ini untuk membayar hutang yang dulu pernah dia pinjam sebanyak 10.000 talenta, ya. Lalu raja berkata kepada hamba itu, "Hei hamba, sekarang waktunya kamu untuk membayar hutang kamu yang dulu pernah kamu pinjam sebanyak 10.000 talenta." Lalu hamba itu pun tidak memiliki uang, ya. Dia tidak memiliki uang untuk mengganti, membayar hutang-hutangnya terhadap raja tadi, ya. Dia tidak mampu untuk mengembalikan apa yang sudah dia pinjam kepada raja itu. Lalu raja pun berkata kepada hamba itu, "Kalau kamu tidak bisa membayar hutang-hutangmu, maka kamu bersama dengan anak dan istrimu akan aku jual." Lalu hamba itu pun langsung sujud di depan raja. Dia memohon kepada raja. Dia meminta belas kasihan raja supaya diberi kesempatan lagi untuk mampu melunasi hutang-hutangnya kepada raja, ya. Kemudian raja pun memiliki belas kasihan, ya. Raja merasa kasihan terhadap hambanya ini. Karena itu hutangnya pun akhirnya dibebaskan dan tidak perlu lagi membayar hutang itu. Wah, baik ya raja ini, ya. Padahal tadi apa? Padahal raja itu tadi berkata harus dibayar. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, istri dan anak-anaknya harus dijual. Tetapi ketika hamba itu memohon kepada raja untuk diberikan kesempatan membayar hutang-hutangnya, tetapi yang dilakukan raja itu apa? Dia membebaskan hutang-hutang hamba besar ini, ya. Dia tidak perlu lagi membayar hutang-hutangnya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah raja membebaskan hutang-hutang daripada hamba besar ini, kemudian hamba besar ini pun pergi keluar dari istana raja dengan hati yang begitu senang. Dia bersorak-sorak, "Hore, hore, hore! Hutang-hutangku selama ini sudah lunas. Raja tidak meminta hutang itu kembali. Dia membebaskan aku dari hutang itu." Wah, dengan senangnya dia keluar dari istana raja.
dengan sukacita dia pergi, karena hutang-hutangnya sudah dianggap lunas oleh raja. Dalam perjalanannya pun, seorang hamba besar tadi tiba-tiba ia bertemu dengan seorang hamba kecil. Dia melihat hamba kecil sedang berjalan. Dia melihat, itu hamba kecil. Dulu dia pernah punya hutang 100 dinar kepadaku. Sekarang hamba besar itu tadi pun memanggil hamba kecil itu, lalu berkata kepadanya, "Hei hamba kecil, sekarang aku minta supaya kamu kembalikan uang yang telah kamu pinjam sebanyak 100 dinar itu." Hamba kecil tadi pun tidak punya uang. Bahkan hamba besar coba untuk mengancam hamba kecil itu. Hei, dia pegang bajunya, mau dia pukul hamba kecil itu. Dia bilang, "Hei, cepat bayar, kalau tidak saya pukul kamu." Tetapi hamba kecil itu berkata, "Aku tidak punya uang. Aku mohon, diberikan aku kesempatan supaya aku dapat membayar hutangku 100 dinar tersebut. Tolong aku, hamba besar, tolong aku." Tetapi yang dilakukan hamba besar itu adalah dia menolak permohonan hamba kecil itu. Bahkan hamba besar itu memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara, karena hamba kecil itu tidak mau membayar hutang kepada hamba besar. Lalu dia panggil pengawal, "Pengawal, bawa hamba kecil ini pergi dan masukkan dia ke dalam penjara." Betapa jahatnya hamba besar itu. Tetapi di sekitar di mana hamba besar itu tadi mengancam, bahkan berusaha untuk memasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara, ternyata di situ ada teman-temannya yang begitu sedih karena melihat perbuatan hamba besar itu. Mereka sedih, kenapa begitu kejamnya hamba besar itu? Padahal kan hamba besar itu sudah diampuni hutangnya oleh raja. Kenapa hamba besar itu tidak mau mengampuni kesalahan hamba kecil itu yang memiliki hutang 100 dinar? Sehingga teman-temannya pun begitu sedih melihat apa yang sudah dilakukan oleh hamba besar itu. Kemudian teman-temannya tadi pun pergi untuk menghadap raja. Mereka pergi untuk memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh hamba besar itu terhadap hamba kecil. Mereka memberitahukan kepada raja, "Raja, kami tadi melihat bahwa dalam perjalanan kami melihat di mana hamba besar sedang mengancam hamba kecil untuk membayar hutang-hutangnya yang 100 dinar itu kepada hamba besar. Tetapi oleh karena hamba kecil itu tidak mempunyai uang, lalu hamba besar menyuruh pengawal untuk membawa hamba kecil itu ke dalam penjara untuk dipenjarakan." Lalu raja pun begitu marah terhadap hamba besar itu. Dia marah, kenapa hamba besar yang sudah diampuni dan sudah dibebaskan dari hutang-hutangnya, tetapi kenapa tidak mau mengampuni hamba besar itu?
padahal raja membebaskan hutang hamba besar. Tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Oleh karena itu, raja pun marah. Dia kecewa. Dia menyesal karena telah membebaskan hamba besar itu dari hutangnya. Kemudian raja pun memberikan hukuman kepada hamba besar itu supaya akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Padahal sudah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni. Dan akhirnya apa? Akibatnya dia pun dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara oleh raja. Ya, kita lihat ya, dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Betapa jahatnya, ya, betapa kejamnya seorang hamba besar itu. Bukankah seharusnya hamba besar itu pun belajar dari seorang raja yang sudah mengampuni kesalahannya? Harusnya pun hamba besar itu melakukan untuk juga mengampuni kesalahan daripada hamba kecil itu. Tetapi dia tidak melakukannya dan tidak membuat seperti apa yang telah dilakukan oleh raja. Dan akibatnya dia pun harus dipenjara. Jadi apa yang mau kita pelajarin dari firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Maka yang menjadi pelajaran buat kita adalah belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Ya, karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus saja mengampuni kita dalam segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Masakan kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang sudah orang lain perbuat terhadap kita. Jadi adik-adik, belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jangan seperti hamba besar tadi. Dia tidak mau mengampuni kesalahan hamba kecil yang memiliki utang 100 dinar terhadapnya. Padahal hamba besar aja pun telah diampuni oleh raja yang memiliki hutang 10.000 talenta. Masakan hutang yang kecil yang dilakukan oleh hamba kecil, hamba besar tidak mau mengampuninya. Sehingga akhirnya apa? Dampaknya dia dihukum dan dipenjara. Maka belajarlah hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini ya, adik-adik. Belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Jangan menuntut balas atas apa yang orang lain sudah perbuat terhadap kita. Karena kita pun telah diampuni Tuhan. Terlebih lagi karena kita sudah menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan sudah mau mati menebus dosa-dosa kita. Maka kita pun belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya adik-adik sungguh-sungguh diberkati dan semakin hari semakin belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan dari contoh-contoh Alkitab yang begitu luar biasa. Bagaimana kami harus mengampuni kesalahan orang lain. Karena dosa kami saja pun sudah diampuni oleh Tuhan. Masakan kami tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Maka tolonglah kami Tuhan,
untuk kami pun belajar mengampuni setiap kesalahan orang lain yang sudah orang lain perbuat terhadap kami. Karena kami pun sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Bahkan daripada semua itu Tuhan, kami sudah merasakan akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Maka kami pun harus mengasihi orang lain. Terpuji nama Bapa, kami ucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Sekali kakak bilang, tetap semangat, tetap terus belajar di rumah ya. Jangan main-main, jangan bersantai-santai ya, tapi tetap belajar di rumah. Dan tetap rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.